Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, peternak muda dan sahabat ayam gembira. Belakangan ini kita sering mendengar keluhan yang hampir sama. Harga telur terus mengalami tekanan, bahkan di beberapa tempat harganya terus menurun. Sementara di sisi lain harga pakan tidak ikut turun, malahan apa? Malahan naik. Jagung mulai naik, konsentrat naik, bahkan bahan baku lainnya juga tidak murah atau naik. Akhirnya kita sebagai peternak berada di tengah-tengahnya, bingung harus bagaimana. Baik, hari ini kita mau sharing ketika telur harus tetap diproduksi setiap hari. Jadi ayam tetap harus makan, karyawan harus dibayarkan, listrik, air, transportasi, dan biaya operasional lainnya tetap harus berjalan. Dan bagaimana mengatasi hal tersebut? Lalu pertanyaannya apa? Bagaimana kita bisa bertahan? Terutama bagi teman-teman yang baru ingin memulai peternakan ayam petelur. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman dari kami, yaitu peternakan ayam gembira. Ini bukan berarti cara kami di peternakan itu yang paling benar. Saya juga masih terus banyak belajar, banyak mencoba, tentunya banyak gagal, dan tentu memperbaiki kemudian mencoba lagi. Tetapi dari perjalanan tersebut saya mulai memahami satu hal. Jangan hanya menjadikan peternakan sebagai tempat menghasilkan telur. Kalau satu-satunya produk kita hanya telur, ketika harga telur jatuh, kita tidak punya banyak pilihan. Apalagi kalau sejak awal kita masuk ke pasar yang sama, menjual telur yang sama kepada konsumen yang sama, kemudian satu-satunya cara untuk mendapatkan pelanggan adalah menurunkan harga. Akhirnya kita masuk ke mana? Ke perang harga. Hari ini orang lain menjual 100.000, kita jual 90.000. Besoknya ada yang menjual sekitar 90.000, kita 85.000. Terus begitu. Kalau seperti itu, yang dikorbankan akhirnya siapa? Bisa jadi kualitas pakan, bisa jadi kesejahteraan ayam atau hewan, bisa jadi kesehatan kandang kita. Dan akhirnya peternaknya sendiri yang kena batunya. Karena itu di peternakan ayam gembira kami mencoba mengambil jalan yang tentunya berbeda. Bukan bagaimana menghasilkan telur sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menaikkan value dari setiap telur yang kami hasilkan. Nah, salah satunya melalui konsep yang namanya cage free, yang seperti teman-teman lihat. Kita duduk langsung bersama ayam-ayam dan bercengkrama langsung bersama-sama ayam. Inilah konsep cage free. Jadi ayam kami beri ruang bergerak untuk lebih mudah untuk melakukan gerak, bertengger seperti sini, mandi debu, mengais, dan mengekspresikan perilaku alaminya. Jadi bagi kami ayam bukan sekedar mesin telur, ayam adalah makhluk hidup yang harus kita sejahterakan. Kemudian kami mencoba memberikan pakan yang lebih alami. Ada dedaunan, ada rerumputan, ada azolla, dan bahan-bahan lokal lainnya sebagai tambahan nutrisi. Ingat, sebagai tambahan nutrisi. Dari sinilah sebenarnya kita sudah mulai memiliki cerita berbeda dengan peternak lain. Telurnya mungkin sama-sama berbentuk telur, tetapi value di belakang telur itu berbeda. Dan value inilah yang harus kita komunikasikan
kepada konsumen kita. Hal kedua yang menurut saya penting atau sangat penting adalah belajar membuat pakan sendiri atau self mixing feed. Kenapa? Karena pakan merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam peternakan ayam petelur. Ingat, sekitar 80% biaya peternakan petelur ada di pakan. Kalau seluruh pakan kita tergantung pada pakan jadi, ruang kita untuk melakukan efisiensi dan kreativitas menjadi lebih terbatas. Nah, dengan self mixing ya, kita bisa belajar mengenal bahan baku. Misalnya, kita belajar tentang jagung, apa sih dan bagaimana jagung yang berkualitas itu. Bagaimana kita belajar tentang dedak, di mana kita mendapatkan dedak yang benar-benar bagus, super nilainya. Kita belajar juga tentang protein, kita belajar tentang mineral, kita belajar tentang minyak. Ya, jadi minyak juga kita belajar. Dan tentunya kita juga harus belajar kebutuhan nutrisi ayam. Ayam dengan umur begini, dengan umur yang baru kita pelihara, itu konsumsi kalori dan energinya itu berbeda. Jangan sekedar mencampur bahar karena murah. Ini banyak saya lihat di peternak-peternak lain mencampur makan sendiri dengan harga yang murah. Pakan murah tapi produksi telur turun, ayam sakit atau kualitas telur menurun. Akhirnya apa? Akhirnya akan juga sama menjadi mahal. Karena itu, self mixing harus dilakukan dengan pengetahuan, formulasi, dan evaluasi termasuk edukasi. Tapi ketika kita mulai mengusahakannya, ada dua keuntungan yang kita dapatkan dari self mixing ini. Pertama, kita mempunyai peluang menekan biaya pakan karena kita buat sendiri pakannya. Kedua, dan ini yang menurut saya lebih menarik, kita bisa mengarahkan karakter telur yang ingin kita hasilkan. Misalnya, kita ingin mengembangkan telur omega misalnya. Kita mulai belajar sumber omega 3 dan bagaimana membuat formulasi pakan yang sesuai sehingga menghasilkan telur omega 3. Kita ingin menghasilkan telur dengan konsep tertentu, misalnya organik. Apabila seluruh persyaratan dan sertifikasinya memang sudah terpenuhi, bisa kita mengklaim untuk apa? Telur organik. Kita juga bisa mengembangkan telur dengan klaim khusus lainnya. Tetapi tentu klaim seperti omega 3, organik, bebas residu, atau apa saja sebaiknya dibuktikan melalui pengujian dan standar yang benar. Ya, itu jangan hanya menjadikan bahasa marketing saja. Ya, harus ada validasinya. Karena kepercayaan pelanggan jauh lebih mahal daripada satu kerat telur. Kita juga bisa membuat grading sendiri misalnya. Misal, telur dengan berat di atas 65 gram masuk ke grading A misalnya. Untuk menengah kita masukkan ke grading B. Dan juga ada grading C mungkin kita dengan harga yang lebih murah itu kita masukkan ke grading C. Jadi semua itu punya pasarnya masing-masing. Artinya apa? Artinya satu peternakan sebenarnya bisa mempunyai beberapa produk dengan segmentasi konsumen yang berbeda. Disinilah yang disebut dengan kreativitas peternak dibutuhkan. Jangan hanya bertanya, hari ini harga telur berapa? Mulailah bertanya pada diri kita, hari ini value apa yang bisa saya tambahkan pada telur saya? Karena kalau kita hanya mengikuti harga pasar, kita akan selalu dikendalikan oleh pasar. Ya, jadi ini sekedar sharing buat teman-teman semuanya. Tapi ketika kita mempunyai produk yang berbeda, cerita yang berbeda, dan pengalaman yang percaya kepada kita,
Jadi pelanggan kita percaya kepada kita, sedikit demi sedikit kita mempunyai pasar sendiri. Kemudian ada satu hal yang sering kita lupakan. Ayam bukan hanya menghasilkan telur. Ayam juga menghasilkan yang namanya kotoran. Nah, kalau kita melihat sebagai limbah kotorannya ini, setiap hari kita akan mempunyai masalah. Tetapi kalau kita melihatnya sebagai sumber daya, setiap hari ayam kita sebenarnya menghasilkan bahan baku untuk bisnis berikutnya. Kotoran ayam bisa diolah menjadi pupuk kandang misalnya, bisa dikomposkan, bisa difermentasi, bisa dijadikan sebagai pakan cacing, bisa langsung kita jadikan sebagai kompos dan lain sebagainya. Bisa dikembangkan menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi. Di tempat kami, ya, konsepnya terus kami arahkan menuju integrated farming dan circular economy. Satu hasil dari peternakan menjadi input bagi kegiatan lain. Dengan demikian kita berusaha membuat sesedikit mungkin yang benar-benar menjadi sampah. Kalau bisa, zero waste. Jadi bahkan peternakan itu sendiri bisa menjadi produk. Apa maksudnya? Nah, kalau peternakan kita misalnya bersih, menarik, mempunyai konsep animal welfare, ramah lingkungan, dan mempunyai cerita yang kuat, orang bisa datang untuk belajar. Peternakan bisa menjadi tempat edukasi. Peternakan bisa menjadi tempat kunjungan. Bisa dikembangkan menjadi tempat wisata edukasi atau rekreasi berbasis pertanian atau peternakan. Ya, anak-anak bisa belajar dari mana telur itu berasal misalnya. Bagaimana membuat pakan. Bagaimana anak-anak itu atau mereka bisa melihat ayam secara langsung. Mereka bisa belajar mengenai pakan seperti yang saya tadi itu. Bagaimana lingkungan bisa lebih bersih, pupuk, dan bagaimana alam sebenarnya bekerja dalam sebuah siklus. Berarti sekarang kita mempunyai telur, pupuk, dan edukasi. Nah, ini juga belum selesai. Pengalaman yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun juga mempunyai nilai. Apa yang kita pelajari mengenai kandang misalnya, pakan misalnya, kegagalan kita, pemasaran, pengolah limbah, dan bagaimana mendapatkan pengalaman sebenarnya bisa kita dokumentasikan. Kita bisa membuat e-books misalnya, kita bisa membuat video pembelajaran, kita juga bisa membuat e-course. Kita bisa membuka pelatihan secara online maupun offline. Jadi kita bisa menjadi tempat praktek bagi mahasiswa atau masyarakat yang ingin belajar langsung di peternakan kita. Ya tentunya peternakan kita harus bersih. Sudah ada value-value yang bisa kita sampaikan atau kita share. Jadi jangan berpikir satu ekor ayam hanya menghasilkan sebutir telur. Ekosistem peternakan itu sendiri bisa menghasilkan banyak sekali value. Inilah yang saya maksud ketika mengatakan bahwa telur tidak harus menjadi satu-satunya sumber pendapatan di peternakan itu. Kalau harga telur misalnya turun, kita mempunyai atau kita masih mempunyai kaki-kaki yang lain yang masih bisa berdiri. Bagi peternak pemula, saya justru menyarankan mulai dari kecil, ya, mulai dari jadi reseller telur dulu sehingga kita tahu pasar. Tidak perlu langsung 1.000 atau 10.000. Ayam hanya
Jadi karena kita melihat orang berhasil, kita mulai meminjam uang dan lain sebagainya. Kalau memungkinkan, mulailah menggunakan kemampuan modal kita sendiri dan hindari beban hutang yang terlalu besar. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai cicilan besar misalnya, setiap hari ayam kita seperti dipaksa untuk menghasilkan telur untuk kita jualkan, akhirnya bisa menjadi uang. Saat produksi turun kita pasti panik. Saat harga turun juga kita panik. Saat harga pakan naik, bagaimana? Kita juga panik. Akhirnya keputusan bisnis kita bukan lagi berdasarkan strategi, tetapi berdasarkan tekanan. Jadi mulailah dari kecil, belajar dari kandang kita, ya, belajar dari ayam-ayam yang kita pelihara. Jadi belajar dari pengalaman penyakit yang dialami oleh ayam-ayam kita, termasuk bagaimana kita mengendalikan atau mencegah penyakit-penyakit itu. Jadi kita belajar dari penyakit, kita belajar dari pakan, kita belajar pasar, dan yang paling penting cari pasar terlebih dahulu sebelum terus menambah populasi. Makanya bagaimana kita mempunyai pasar dulu sehingga baru kita menambah populasi. Jangan kandangnya sudah penuh, telur keluar ribuan setiap hari, baru kita bertanya, telur ini mau dijual kemana? Bingung gitu. Nah, menurut saya itu terbalik. Jadi bangun pasar secara perlahan, rawat pelanggan kita ya dengan mendeliver value sebaik-baiknya, dengarkan keluhan-keluhan dari pelanggan kita, terus perbaiki kualitas telur kita atau peternakan kita, pakan kita, dan lain sebagainya. Nah, setelah permintaan meningkat dan produksi kita mulai tidak mencukupi, barulah kita mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan menambah populasi. Nah, dengan demikian pertumbuhan peternakan mengikuti pertumbuhan pasar, bukan sekedar mengikuti ambisi kita. Dan hari ini ada satu kandang lagi yang menurut saya sangat penting. Namanya adalah media sosial. Nah, di media sosial ini atau platform-platform lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, sebenarnya adalah kandang digital kita. Di sana kita tidak melihat ayam. Kita tidak memelihara ayam, tetapi bagaimana kita memelihara kepercayaan. Setiap hari tunjukkan apa yang kita lakukan. Tidak perlu selalu menjual. Hari ini cerita bagaimana kita membuat pakan misalnya. Besok tunjukkan bagaimana ayam-ayam ini mandi debu misalnya. Hari berikutnya tunjukkan bagaimana kita membersihkan kandang. Bagaimana kita memberikan disinfektan yang alami. Bagaimana membuatnya dan lain sebagainya. Jadi tunjukkan juga kegagalan kita. Misalnya hari ini ayam saya bertelur, turunnya gratis. Kenapa? Itu kita spill juga, bukan keuntungan saja. Juga tunjukkan bagaimana kita proses belajarnya kita. Oh, ini ayam saya mati, ini ayam saya bertelur. Tapi ada proses yang kita lakukan dan itu yang kita sampaikan. Tunjukkan juga bagaimana kita memperlakukan ayam-ayam kita. Lakukan ini secara terus-menerus dengan konsisten. Karena menurut pengalaman saya, sekarang orang tidak hanya membeli produk, mereka juga ingin melihat siapa orang di belakang produk tersebut. Ketika orang percaya kepada kita, mereka lebih mudah percaya kepada produk kita. Inilah yang kita sebut dengan personal branding. Personal branding bukan berarti setiap hari mengatakan bahwa kita hebat, kita menghasilkan telur yang banyak,
kita ayam-ayam kita sehat, terus penghasilan kita banyak. Bukan itu. Personal branding adalah ketika kita konsisten melakukan sesuatu sampai orang lain mengenal kita. Karena apa? Karena value tersebut. Konsistenlah berbicara tentang animal welfare misalnya. Konsistenlah menjaga kualitas. Konsistenlah belajar terus. Bukan dari ayam-ayam kita saja, tapi dari pengalaman orang lain. Konsistenlah berbagi seperti hari ini yang kami lakukan. Konsisten juga untuk apa? Menjaga lingkungan kita tetap bersih dan tidak tercemar. Dan yang paling penting, konsisten mendeliver value. Suatu hari orang mungkin lupa berapa harga telur kita. Tetapi mereka masih ingat. Oh, ini telur dari peternakan yang ayamnya dipelihara dengan baik. Itulah aset yang tidak tercatat di kandang, tetapi nilainya sangat-sangat besar. Nah, kemudian konsep ramah lingkungan juga jangan hanya berhenti pada cara kita memelihara ayam. Kita bisa melihat kembali kemasan kita misalnya. Apakah menggunakan plastik atau bisa kita kurangi? Atau kita bisa ganti dengan sesuatu hal yang lebih ramah lingkungan. Apakah ada bahan yang bisa digunakan kembali? Seperti apa yang kami lakukan. Jadi box-box telur itu bisa dikembalikan dengan dapat persenan potongan harga 5-10%. Ya, apakah distribusi bisa dijadwalkan sehingga perjalanannya lebih efisien? Seperti yang kami lakukan, kami mendeliver telur kami itu di pagi hari sekitar jam 4 pagi. Untuk apa? Untuk lebih efisiensi, tidak kena macet dan lain sebagainya. Hal-hal kecil seperti ini kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi identitas peternakan kita. Nah, yang terakhir, jangan malu mempromosikan produk kita. Kemanapun kita pergi, bawa cerita tentang produk kita. Bawa, kalau bisa, kalau kita punya barcode, bawa barcode-nya yang bercerita tentang ayam kita. Kalau ada pameran misalnya, ikut saja. Kalau ada kegiatan UMKM, ikut. Kalau ada kesempatan memperkenalkan produk kita, manfaatkan itu. Kadang-kadang kita ikut pameran satu hari dan tidak ada satupun orang membeli. Apakah berarti gagal? Belum tentu. Karena mungkin hari itu kita tidak sedang berjualan. Kita sedang menanam ingatan kepada masyarakat. Ingatan bagaimana kita mendeliver, bagaimana caranya kita memelihara ayam. Bagaimana orang melihat kemasan kita. Bagaimana orang membaca nama kita. Bagaimana orang mendengar cerita tentang cage free misalnya. Cell mixing, omega 3, dan apa sebenarnya peternakan kita. Jadi orang mengetahui ada telur dengan konsep animal welfare. Mereka mungkin belum membutuhkan hari ini, tetapi sebulan, 3 bulan, 6 bulan kemudian ketika mereka membutuhkan telur berkualitas, mereka ingat pernah bertemu dengan kita. Jadi bagi teman-teman peternak pemula yang yang sekarang melihat harga telur turun sementara harga pakan terus naik, jangan langsung kehilangan semangat. Kondisi pasar memang tidak selalu bisa kita kendalikan. Tapi cara kita menjelaskan peternakan kita masih bisa kita kendalikan. Kita bisa memperbaiki efisiensi misalnya. Kita bisa belajar cell mixing misalnya. Kita masih bisa meningkatkan kualitas telur kita. Kita juga bisa melakukan grading untuk telur-telur kita. Kita bisa menciptakan telur dengan karakter dan segmen pasar yang berbeda. Kita bisa mengolah limbah ayam-ayam kita menjadi sebuah produk yang bernilai.
Kita bisa menjadikan peternakan sebagai tempat edukasi. Kita juga bisa mengubah pengalaman kita menjadi produk digital. Jadi masih banyak lagi. Jadi kita juga bisa membangun personal branding kita. Kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik, sekali pakai dan lain sebagainya dengan mengganti kemasan produk kita dengan yang lebih ramah lingkungan. Dan kita bisa terus membangun pasar kita sendiri. Jadi jangan hanya berlomba menjadi peternak yang menghasilkan telur yang paling banyak. Mari belajar menjadi peternak yang menghasilkan value paling banyak dari setiap proses di peternakan kita. Karena pada akhirnya mungkin yang membuat sebuah peternakan mampu bertahan bukan seberapa murah telurnya dijual, tetapi sebenarnya seberapa besar kepercayaan yang berhasil kita bangun. Nah, di peternakan ayam gembira kami pun masih terus belajar. Kami juga belum yang namanya sempurna. Kami masih banyak mencoba. Masih melakukan banyak kesalahan yang tentunya kami belajar dari kesalahan itu. Kami juga masih memperbaiki banyak hal. Tapi kami percaya satu hal. Jangan hanya menjual telur. Juallah value. Bangunlah kepercayaan. Jaga kesejahteraan ayam. Jaga lingkungan. Dan biarkan kualitas yang berbicara. Karena ketika kita konsisten memberikan value, kita tidak lagi sekedar mencari pembeli. Perlahan-lahan, orang yang percaya kepada value kita akan mencari kita. Baik, itu aja hanya sharing buat teman-teman semua, terutama peternak pemula, bagaimana mengatasi lonjakan harga pakan yang naik drastis. Termasuk bagaimana harga telur semakin turun. Jangan berkecil hati, selalulah meningkatkan value kita. Ya, itu aja hanya sharing buat teman-teman semuanya untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa pada konten berikutnya.